kelasnya ini rapi, terus tidak ada yang berantem, terus semuanya tertib, anak-anak senang tidak? Kalau ketika kita masuk ke kelas, terus sepatunya itu rapi, ditata, ditaruh di rak sepatu, anak-anak melihatnya itu senang tidak? Juga itu nanti masuk kelas, anak-anak tertib semuanya, bu guru juga senang. Ketika bu guru masuk kelas, terus di depan itu raknya rapi, sepatunya tertata dengan tertib, berarti bu guru juga senang sama seperti anak-anak semuanya. Nah, maka dari itu, karena masih ada 1-2 anak yang belum tertib, jadi bu guru mau membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Apa bu guru keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu yaitu keyakinan atau aturan yang ada di kelas kita. Dan anak-anak mau membuat keyakinan kelas. Ya. Bu guru ada beberapa gambar yang nanti akan ditempelkan sesuai dengan keyakinan kelas kita apa. Nah, misalnya tadi kepingin ada yang sepatunya tertib ditaruh di rak. Ada yang ketika bermain langsung dirapikan kalau selesai. Terus membalikan buku ketika sudah selesai mengerjakan. Lalu kalau datang saling sama bu guru tidak? Terus kalau sama teman boleh nggak berkelahi? Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berkelahi. Nanti gambarnya tidak boleh ngomong saru. Oh iya, tidak boleh ngomong saru, pintar Mas Kevin. Nah, bu guru mempunyai beberapa gambar yang diinginkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak bisa memilih sendiri. Yang terakhir, nanti anak-anak mengambil gambar sesuai keinginannya untuk ditempelkan dalam keyakinan ke kelas. Siap? Ya. Silakan mengambil peraturan kelas, Mbak Queen. Ingin meletakkan sepatu dengan tertib. Terus yang lain, siapa lagi? Kita siap dulu. Oke, Mak. Silakan memilih yang mana. Ingin selalu berteman, tidak berkelahi. Pintar Mas Kenar. Yang selanjutnya Mbak Inara. Silakan ditempel. Iya, itu adalah ketika bermain, anak-anak selesai bermain, anak-anak merapikan mainan yang sudah digunakan. Untuk yang selanjutnya, antum lagi mau dipilih bu guru. Meka. Juga ketika bermain anak-anak tidak berkelahi, tidak memukul temannya, dan juga tidak berbicara kotor. Antar lagi Mbak Kahyang. Ini adalah gambar ketika anak-anak ada sampah dibuang di tempat sampah. Silakan Mbak Kahyang ditempel. Antar lagi Brian. Oh iya.
kegiatan anak-anak antri dulu, tidak berdesak-desakan, tidak saling mendahului, tetapi anak-anak tetap antri. Ya, yang selanjutnya ibu pilih yang anteng, tidak aku pilih. Yuk. Ya, ya sudah ya tadi. Oh iya, betul lupa. Yang selanjutnya siapa ya? Tadi yang putri sudah berapa? Sudah 3 ya? Mbak Nisa. Ya, pintar sekali. Itu adalah gambar ketika anak-anak datang ke sekolah, masuk ke sekolah, ketemu bu guru, anak-anak saling semuanya. Ya, siap untuk melakukan keyakinan kelas. Coba tangannya kan diangkat. Ya, tangan ke samping, ke depan, duduk yang manis. Anak-anak siap melakukan keyakinan kelas? Dijawab, aku siap. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan, luruskan. Kalau belum lurus mundur, kalau belum lurus mundur. 2, 3. Antri mas. Ini dia. Terima kasih Mas Gayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini teman-teman bisa meluangkan waktu dan saya bersyukur sekali dan terima kasih untuk waktunya yang sudah walaupun kita jadwalnya banyak tetapi tetap meluangkan waktu untuk saya. Sangat terima kasih sekali. Untuk yang selanjutnya saya mengumpulkan teman-teman di sini yaitu ingin berbagi materi yaitu untuk tugas kita sebagai CGB. Saya CGB Angkatan 7. Jadi ada
di modul 1.4 itu kita ada berbagi dan kita membuat aksi nyata yang akan kita unggah. Dan ini proses yang kedua yang tadi saya sudah lakukan di kelas, dan untuk selanjutnya ini saya berbagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman dengan materi saya hari ini yaitu materi berbagi bisa membuka hati dan juga bisa istilahnya kalau meniru mungkin bisa dimodifikasi atau bagaimana, tapi saya ingin memberikan materi itu disiplin positif melalui keyakinan kelas. Intinya di sini saya masih belum bisa untuk share ke teman-teman satu sekolah, tetapi ini khususnya bagi saya sudah saya laksanakan insya Allah untuk di kelas saya. Saya fasilitator saya yaitu Bu Afriani dan pengajar praktik Bu Titin Yuliantini. Untuk yang selanjutnya pengertian disiplin yaitu merupakan bentuk patuh atau rasa taat terhadap peraturan atau tunduk terhadap pengawasan dan pengendalian. Sementara pendisiplinan yakni merupakan suatu usaha yang dilakukan guna menanamkan nilai-nilai atau pemaksaan agar subjek melalui sebuah peraturan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu menaklukkan kuasa kemauan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, lalu perintah atas diri, yang selanjutnya mengajarkan menghormati kedua orang tua atau orang yang lebih tua kalau untuk di sekolah yaitu dengan bu guru, dan yang selanjutnya yaitu penurutan atas dasar prinsip. Manfaat disiplin di sini kami menyimpulkan yaitu tumbuhnya kepekaan, keteraturan, kepedulian, rasa percaya diri, ketenangan dan juga kemandirian, perkembangan otak, keakraban, serta menumbuhkan sikap patuh. Yang selanjutnya, disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan oleh guru yang dilakukan untuk anak didik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri tanpa ada kekerasan dan ancaman. Jadi kita membuat disiplin positif ini tanpa ada pemaksaan kepada anak, dan kalau bisa kita melakukannya dengan hati nurani serta menyentuh hatinya anak. Untuk yang selanjutnya dalam penerapannya yaitu anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik supaya bisa lebih bertanggung jawab dan mempunyai rasa hormat. Nah, biasanya untuk awal-awal ini terutama untuk kelompok A ya, biasanya kita itu untuk kelompok A itu untuk mengajarkan rasa hormat terhadap teman, terhadap bu guru ini sangat sulit, tetapi kita harus berusaha untuk melakukan dengan menerapkan disiplin positif ini. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, saya tadi juga sudah melakukan atau mempelajari untuk melakukan keyakinan kelas yang saya lakukan tadi, yaitu ini contohnya yaitu di kelas A3 saya menerapkan keyakinan kelas melalui metode atau strategi seperti ini, dan anak-anak insya Allah untuk kedepannya bisa melakukan hal-hal yang kita buat bersama-sama. Untuk keyakinan kelas ini kita melakukan dengan kesepakatan mereka, jadi tidak itu murni dari atas perintah ibu guru, tetapi kita juga melakukannya dengan keyakinan dan juga atas dasar mereka itu usul seperti ini bu, keyakinan kelasnya bu, tata tertibnya seperti ini bu. Jadi tidak murni dari ibu guru, tetapi juga anak-anak yang lain juga memberi solusi atau memberi masukan kepada bu guru juga untuk melakukan dan melaksanakan ya keyakinan kelas. Kalau untuk di TK itu mungkin kita melakukannya dengan usaha-usaha yang bisa menimbulkan anak-anak itu bisa mandiri, yaitu contohnya merapikan sepatu dan meletakkannya di rak sepatu, dan merapikan mainan setelah mereka bermain. Terus kalau bisa kita karena dari background yang berbeda-beda, kadang ucapan anak-anak itu sangat ada yang tidak kita inginkan atau berkata tidak sopan ya bu. Jadi kita membuat keyakinan kelas yaitu untuk tidak berkata sopan.
itu selalu bersikap yang ramah sama teman dan tidak berkata yang kotor seperti itu. Untuk yang selanjutnya, setiap melakukan kegiatan, anak-anak bisa antri dulu, mau ambil makanan, mau wudhu dan sebagainya. Terus ketika ada sampah, anak-anak melihat sampah atau anak-anak membawa makanan atau apapun, sampahnya kita buang di tempat sampah. Dan yang selanjutnya ini ada ketika datang dan pulang, anak-anak tidak lupa untuk saling. Nah, dan juga ketika bertemu teman jangan lupa menyapa serta selalu tersenyum. Nah, tidak cemberut. Kita melakukan seperti itu. Mungkin ini contoh dari keyakinan kelas yang A3 tadi laksanakan. Untuk yang selanjutnya, nilai kebajikan yang tumbuh dari keyakinan kelas itu tadi yang kita terapkan, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, yang selanjutnya menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini mungkin ketika kita anak-anak melaksanakan tugas di melakukan pembelajaran di dalam kelas, yaitu mungkin kita melakukan tugas atau melaksanakan tugas untuk murid kita mungkin karena takut dan menghindari hukuman. Jadi kita sebagai guru juga ini harus dihindari hukuman atau mungkin memberikan mereka itu ungkapan ketidaknyamanan. Nah, itu kita harus menghindari. Terus untuk yang kedua, anak itu sebenarnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini terutama yang kita lakukan ketika di sekolah. Jadi sebenarnya kita itu melakukan misalnya nanti kalau kamu tidak perfect kamu nggak dapat bintang loh. Nah, itu sebenarnya kita tidak boleh melakukan. Jadi itu atas dasar misalnya kita melakukan pembelajaran, anak melakukan pembelajaran itu dengan kemauan dia sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena bintang yang akan diberikan kepada guru. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini adalah ketiga motivasi perilaku manusia. Nah, hukuman yang mengarah ke identitas gagal, sedangkan konsekuensinya dan restitusi mengarah pada identitas sukses. Ini pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan pelanggaran yang dibuat. Mungkin anak-anak kalau di kelas sering namanya anak TK, ya khususnya karena kita berhadapan dengan anak TK, mereka mungkin selalu membuat ulah, ya membuat pelanggaran-pelanggaran yang dibuat karena mereka juga memang belum tahu kalau itu tuh kita tidak boleh melakukan. Tetapi kadang-kadang anak-anak karena memang harus butuh dinasihati terus, diberi tahu terus, dikandani terus, itu nanti anak-anak itu memang harus diberitahu. Nah, itu nanti ketika kita melihat anak-anak kita itu memberi atau membuat pelanggaran yang dibuat, itu juga kita memberikan hukuman atau konsekuensi yang sepantasnya, yang relevan. Jadi ampun ngantos, mungkin kalau di SMP, kalau di SMA mungkin bisa memberi hukuman yang bagaimana. Tapi kalau di TK, ya mohon maaf, memang itu anak-anak ketika kita memberi hukuman seperti itu malah nanti efeknya nanti tidak baik dan anak-anak bisa menirunya. Untuk yang selanjutnya, ini kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan misalnya, dan kebutuhan biologis sebagai bagian reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang. Kita juga harus
sadari bahwa kita itu juga membutuhkan kasih sayang, itu adalah kebutuhan psikologis. Dan yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Jadi kita setiap pribadi pastinya kita mempunyai kemampuan masing-masing, dan itu setiap individu juga akan berbeda. Untuk yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan atas kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan orang lain. Mungkin itu kebutuhan dasar bebas. Untuk yang terakhir yaitu kesenangan. Kita sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan dasar yaitu untuk merasa senang. Pengen mengganggu merasa senang semuanya, pastinya itu menjadi kebutuhan dasar kita. Untuk yang selanjutnya, nah ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu sudah ada ibaratnya apa ya, mempunyai kontrol masing-masing. Nah, kita itu di dalam kita khususnya ini mungkin ilmu dari CGP, yaitu kita diperkenalkan dengan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah, ini penghukum ini mungkin saya sedikit menjelaskan. Kalau penghukum ini ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukum, tidak memberi pertanyaan dulu kenapa mereka berbuat seperti itu, tapi kita langsung memberikan hukuman kepada anak-anak. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Mungkin kalau kita pembuat rasa bersalah ini ketika anak-anak membuat kesalahan, kita sikapnya seperti ini. Kenapa seperti itu mas? Itu kan harusnya tidak boleh dilakukan. Nah kalau seperti itu kan guru jadi sedih. Nah itu salah satu contoh ungkapan ketika kita posisi kontrol kita yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kan anak-anak merasa, oh iya harusnya kurang ini, kudunya aku ini, berarti kan aku salah, aku kan wes orang gak bisa berguru. Nah itu mungkin salah satunya sikapnya seperti itu. Untuk yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Teman ini mungkin kita juga sudah berteman dengan orang lain, dan kita juga ketika berhubungan dengan anak-anak, kita melihat mereka itu membuat kesalahan, kita ngobrol dulu kenapa seperti itu. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Untuk pemantau ini mungkin hanya melihat saja atau hanya mengamati. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita hanya mengamati, tapi mungkin ini belum jadi membuat membuat keputusan atau membuat suatu permasalahan itu jadi bisa terpecahkan. Nah ini hanya memantau saja. Dan ini yang terakhir itu yang kita inginkan dan kita harapkan dan kita bisa laksanakan untuk di setiap sekolah itu, bahwa guru itu bisa menggunakan posisi kontrol ini yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah kita mempunyai kontrol diri, dan kita ketika melihat anak-anak kita itu membuat kesalahan, jadi kita bisa memposisikan sebagai pemantau dulu, kita melihat bagaimana, terus sebagai teman kita ngobrol kenapa kamu melakukan seperti itu, dan juga apa yang kamu lakukan, apakah kamu melakukan ini benar atau salah. Mungkin itu yang kita tanyakan kepada anak-anak, dan juga kita membuat kesepakatan bersama dengan anak. Kalau seperti ini kamu merasa bersalah, berarti harusnya bagaimana. Nah itu mungkin posisi kontrol sebagai manajer itu kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini segitiga restitusi, yaitu ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita sikapnya bagaimana. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini yang saya ungkapkan tadi. Jadi sikap kita kepada anak itu bagaimana. Nah itu adalah kita memposisikan sebagai kontrol manajer tadi, dan kita melakukannya dengan segitiga restitusi ini. Ya, kesimpulannya seperti ini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa
dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, dan kalau di sekolah mungkin kita sebagai guru, dan dalam penerapan disiplin positif mereka. Mungkin kalau untuk secara umumnya gini ya Bu, misalnya kita mengetahui kesalahan anak, jadi kita bisa memberikan disiplin positif itu menerapkan kepada diri sendiri dan juga anak-anak. Ketika membuat kesalahan harusnya sikapnya bagaimana, dan Bu Guru juga mengambil posisi kontrol itu sebagai, kalau yang terbaik memang manajer, kalau belum bisa mungkin bisa diturunkan sebagai teman atau pemantau itu tadi. Nah, jadi umumnya seperti itu kita membuat keputusan atau mendisiplinkan anak dengan cara disiplin positif. Jadi jangan sampai kita itu berkata kasar sama anak, membentak anak pun sebenarnya tidak boleh. Tetapi kadang mungkin intonasi kita agak tinggi ketika kita bertemu atau melihat anak yang melakukan kesalahan tersebut. Ya, untuk saya mungkin berbaginya sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih untuk guru yang sudah menyempatkan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga untuk yang kedepannya saya akan lebih baik lagi, dan ini akan saya gunakan sebaik-baiknya. Dokumentasinya akan saya unggah sebagai aksi nyata modul di titik 1.4 disiplin positif, dan saya akan mengakhiri berbagi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nining. Ini kami mohon kepada Ibu Guru untuk memberikan umpan balik, atau barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kepada Ibu Guru kami persilahkan. Eka, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Kurnianingsih yang hari ini sudah menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kami, guru-guru TKS Syahika Prajinantoro. Dan menarik sekali bahwa hari ini kita membahas tentang disiplin positif, beberapa langkah atau cara yang seharusnya idealnya diterapkan oleh guru, terutama bagi kita di taman kanak-kanak, dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Di situ tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nining bahwa tadi ada posisi kontrol, ada 5 posisi. Yang pertama ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, lalu yang disiplin positif itu sebagai teman atau pemantau, dan yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah tips atau trik yang sudah Bu Nining coba yang bisa dibagikan kepada kami semua, bagaimana cara untuk bisa menimbulkan motivasi di dalam diri untuk bisa mengontrol diri ketika kita menghadapi khususnya anak yang aktif atau anak yang melebihi teman-temannya yang lain. Karena kadang-kadang itu mungkin karena sudah siang, kita sudah lelah, dan mungkin masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Ternyata kok ada yang berulah dengan sangat istimewa, sehingga kita itu tidak terasa itu kok membentak, berteriak, padahal kadang kita melarang, tidak boleh teriak-teriak, padahal kita suaranya sudah sangatlah berteriak. Seperti itu Bu Nining, semoga nanti ada jawaban yang bisa kami terapkan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eka, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Langsung saja ini kami berikan kepada Bu Tri Kurnianingsih untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih untuk Bu Eka. Mungkin pertanyaannya sangat, ini juga PR kita bersama, dan saya pun di kelas juga masih banyak mungkin
kelakuan atau sikap anak yang seperti itu. Jadi sama-sama mungkin tahun ini kita alhamdulillah mendapatkan murid atau anak dan siswa yang memang ada mungkin ya anak-anak juga ketika di rumah kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua juga. Nah kita di sekolah memberikan stimulasi sedikit-sedikit saja, mungkin tidak bisa secara waktu yang singkat kita lakukan bisa anak-anak itu langsung bisa berubah, karena di sekolah juga cuma beberapa jam dan konsentrasi anak pun itu juga tidak lama. Jadinya kita memberi pemahaman. Kalau untuk anak TK memang kita merasa kesulitan. Saya sendiri di kelas pun juga belum begitu maksimal melaksanakan, karena anak saya alhamdulillah juga ada yang sangat aktif sekali, dan bu guru juga kalau sudah agak siang memang agak gimana ya melihat tingkah mereka itu yang sangat istimewa sekali. Nah itu kita sebut istimewa, tidak boleh kita menyebutnya dengan kata-kata yang tidak baik, karena itu adalah suatu doa. Nah kita mengucapkan yang baik-baik saja, dan kita semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan dan stimulasi yang intens untuk mungkin mereka, kita juga waktunya sedikit, terus anak-anak juga ketika akan diberi stimulasi seperti itu, kita juga harus mencari waktu yang tepat. Nah anak-anak misalnya dengan sikap kita dan tingkah laku kita dan memberi contoh yang baik, insya Allah mudah-mudahan bismillah saja kita lakukan dengan konsisten setiap harinya, kita memberi contoh yang baik, dan kita mungkin kita memberi contoh bukan kita saja yang memberi contoh, tetapi kita mencontohkan teman kita yang seperti ini. Tapi mungkin itu kalau kita mencontohkan ke teman yang lebih baik, mungkin akan merasa temannya lebih, oh berarti aku kan lebih pinter, aku kan lebih tertib, kan seperti itu. Nah jadi pintar-pintar kita saja untuk melakukan stimulasi dan pendekatan kepada mereka, karena di sini kita juga berusaha, dan itu adalah PR kita bersama. Kita pecahkan bersama-sama nanti Bu Eka ya. Nah bismillah saja kita memberikan stimulasi dan pendekatan yang sangat intens untuk yang super ini mungkin ya. Seperti itu Bu Eka, terima kasih untuk umpan balinya.